Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah senantiasa karena kita tidak pernah lepas dan putus dari hidayah dan inayah dari Allah, sehingga kita masih sanggup mempertahankan iman dan Islam kita. Dan sampai sekarang sepertinya belum ada kabar. Tapi kalau saya dengarkan tadi dari mulai setelah maghrib, naga-naganya akan berlanjut. Belum ketemu yang berbeda ya, wallahu a'lam. Tapi kita belum berani mengatakan pasti. Tapi kalau dilihat dari ketinggian hilal maupun elongasi, sepertinya paling tidak dari segi elongasi belum terpenuhi ya, dari standar MAPIM gitu ya, 6,4, sementara paling tinggi di Indonesia 6,1. Tapi lagi-lagi keputusan ada di tangan Sultan katanya tadi ya. Sultan kita ya Pak Menteri Agama itu ya. Baik ikhwas sekalian, kita sambil menunggu kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Apakah kita akan berlanjut dengan tarwih atau kita pulang gasik ya. Baik, kita ingin berbicara tentang sunnah-sunnah yang terabaikan atau diperhatikan tapi nggak sempurna ya, berkenaan dengan orang sakit dan barangkali orang-orang yang sedang sakaratul maut. Yang pertama, saat kita melihat orang sakit, kita diajari dengan satu doa yang diriwayatkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi kita kalau melihat ada orang kena musibah, maka kita disunnahkan berdoa ya, alhamdulillah alladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari musibah yang Allah timpakan kepadamu. Jadi ini kita ucapkan walaupun pelan ya di depan orang yang sedang sakit. Dan Allah telah memberikan kemuliaan kepadaku melebihi ya kebanyakan orang. Jadi di banyak momentum kita punya banyak peluang untuk melaksanakan sunnah, jadi mendapatkan banyak kebaikan, apalagi di doa permohonan. Kemudian ikhwas sekalian rahimakumullah, di antara adab-adab menyenguk orang sakit adalah sebetulnya tidak pernah dibatasi waktunya, kecuali menurut urf ya. Urf ini adalah kebiasaan masyarakat ya. Jadi misalnya di Indonesia nengok orang sakit jam 9 malam nampaknya tidak wajar ya. Nah maka kita harus tahu sebagai warga di Cilacap sebut begitu, jam berapa yang pantas. Kalau di rumah sakit ya kita tunduk pada aturan rumah sakit ya, jamnya sudah tertentu itu. Dan memang tujuan menjenguk adalah kita meringankan beban ya, karena kita menghibur ya, menyenangkan hati si sakit ya. Dan sebetulnya banyak peluang sekali lagi untuk mengambil manfaat dari orang yang sakit. Makanya kadang yang perlu diperhatikan waktu kita menengok orang sakit atau menghadiri kematian ya, ada jenazah di situ, sering kita berpikir kita akan memberi kebaikan atau memberi manfaat kepada orang lain. Tentu tidak terlalu keliru, tapi sebetulnya yang lebih tepat kita butuh luar biasa terhadap sholat jenazah kita, terhadap hadirnya kita di pemakaman, kita lebih butuh. Kita harus berprinsip seperti itu, dan memang hakikatnya kita butuh banget. Baik, kemudian waktu kita menengok orang sakit ini yang kadang juga kurang diperhatikan, kadang kita berlama-lama. Dan ini tidak sesuai dengan sunnah ya. Kita menengok orang sakit seperlunya. Kadang orang itu tidak sanggup untuk mengungkapkan wis lah ana lungalah gitu ya. Orang tidak bisa ngomong begitu ya. Jadi kita tahu diri gitu ya. Diusir oleh orang lain kan tidak enak, tapi mengusir diri sendiri kan nyaman-nyaman saja.
Kemudian kecuali kalau si sakit justru berharap kita lebih lama, mungkin kita sahabatnya atau kerabat ya. Waduh sih kita lebih baik menerima permohonan dia selama memungkinkan dari berbagai sisi. Kemudian disunahkan juga kalau kita mendengar orang sakit duduk di dekat kepala orang yang sakit ya. Dan ini adalah sekali lagi sunnah beliau Rasulullah SAW dan juga salafus saleh. Dan ada filosofinya kalau duduk dekat orang yang sakit itu, maka ada beberapa faedah. Pertama, kita menjadi merasa dekat ya, dia merasa nyaman juga kita berada di dekatnya. Kemudian kita bisa meletakkan tangan kita pada bagian-bagian tertentu dari si sakit, dan kemudian disitulah kita bisa mendoakannya atau juga meruqyahnya. Nanti kita sampai ke situ. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Muslim kita diajari dengan doa, atau sebelum sampai ke sana kita diberitahu oleh Rasulullah tentang satu keistimewaan ya saat kita berkunjung pada orang sakit. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muslima idza 'ada akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'." Qila ya Rasulullah wa ma khurfatul jannah? Qala janaha. Sesungguhnya orang muslim jika menjenguk saudaranya yang sedang sakit, maka dirinya senantiasa berada di dalam khurfah ya, bukan ghurfah. Kalau ghurfah kamar ya, khurfah surga hingga dirinya kembali. Maka orang-orang bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan khurfah surga itu? Maka beliau menjelaskan buah-buahan surga. Jadi kita sedang berada di tempat yang sangat baik, sehingga di antara yang patut kita lakukan adalah banyak berdoa, terutama mendoakan orang yang sedang sakit. Kemudian hadis yang menjelaskan tentang ya fadilah ya kelebihan orang yang sakit, bahwa doanya adalah makbul, sehingga kita disunahkan juga untuk minta didoakan kepadanya ya. Idza dakhalta ala maridin famurhu an yad'u lak fa inna du'aahu ka du'ail malaikah. Masyaallah. Hadis riwayat Ibnu Majah, jika engkau masuk menjenguk orang sakit, maka mintalah ia mendoakanmu, karena sesungguhnya doanya seperti doa para malaikat. Ya, besar peluangnya untuk mustajab. Kemudian saat kita menengok orang sakit juga kita didoakan oleh para malaikat. Ini harus menjadi perhatian kita. Sekali lagi, kita di tempat yang sangat baik, dan kita harus serius. Mohon maaf, pengalaman pribadi ya, waktu berkunjung rame-rame, nah, biasanya kemudian kita ya hahihi yang ngakak kadang-kadang, apalagi kalau sampai 10 orang 15 orang masuk kamar ya. Belum lama saya menjenguk seorang tokoh gitu ya, ternyata di dalam sudah banyak orang ya, di luar juga banyak orang. Akhirnya di dalam ruangan itu seperti reuni anak SMA itu. Ya, ini agak terlalu kebablasan ya. Aku pernah, ini riwayat dari Ali ya, aku pernah mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Saya tidak baca semuanya bahasa Arabnya karena waktu. Tidaklah seorang muslim yang menjenguk saudaranya muslim di pagi hari, melainkan dirinya akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga petang. 70.000 malaikat, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, jadi nggak bakal ditolak ya. Dan jika dirinya menjenguk di sore hari, maka dirinya akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga pagi. Tidak ada waktu kosong ya, tidak ada waktu kosong. Dan baginya kebun di tengah surga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan derajatnya hasan gharib. Kemudian tentu saja tidak hanya kita minta didoakan, atau kita juga berharap doa malaikat, tapi kita mendoakan si sakit dengan doa yang bermacam-macam. Misalnya yang kita banyak hafal insyaallah ya, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfihi wa antas syafi
la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb sekalian manusia, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah ia, Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak menyisakan bekas, jadi total sembuh. Kemudian kita juga bisa mendoakan dengan doa as'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyak. Yang ingin saya tambahkan, hadirin yang saya muliakan, ini karena keterbatasan pemahaman bahasa Arab, kadang-kadang kita copy paste atau ngambil apa namanya itu, namanya apa tuh di WA itu yang sudah siap tinggal milih gitu ya. Ya, ada namanya. Ya, itu kadang tidak cocok gitu ya. Karena waktu kita di grup, kita berbicara dengan orang-orang yang tidak sedang sakit ya. Maka waktu kita mendoakan dia, mestinya semoga Allah menyembuhkannya. Tapi yang terjadi karena nggak paham bahasa Arab, semoga Allah menyembuhkanmu, syafakallah gitu ya. Yang bawa berita yang didoakan supaya sembuh. Bagi yang tahu bahasa Arab geli. Nah, jadi mohon mulai sekarang kita dikit-dikit lah ya, mengerti bahasa Arab, tidak harus banyak, dikit-dikit. Tapi yang seperti ini penting gitu supaya alamatnya pas gitu. Jangan nyasar gitu ya. Lah saya bawa berita tiba-tiba semua orang syafakallah, lah saya sehat-sehat saja kok syafakallah. Ya. Tapi ini setiap hari terjadi, setiap hari karena yang tadi itu karena tidak paham bahasa Arab. Nah, tadi yang terakhir saya baca ini bisa dibaca 7 kali. Dan insya Allah di antara dampaknya selain kesembuhan adalah ketenangan dan keberkahan bagi orang yang sakit. Kemudian ada satu kisah, suatu hari Rasulullah SAW datang menjenguk Arab Badui yang sedang sakit ya. Dan kebiasaan beliau jika menjenguk orang sakit, beliau mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah ya. Enggak apa-apa, menenangkan gitu ya. Tahurun sebagai pensuci, kafarah, penghapus dosa ya bagimu insyaallah. Ya, ini hadis riwayat Imam Bukhari sahih. Kemudian ada juga hadis yang berasal dari Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini banyak sekali sebetulnya ya doa-doa yang bisa kita pilih. Dan kalau kita bisa hafal semua atau setidak-tidaknya kita tulis dan kita biasakan sehingga kita lama-lama hafal. Riwayatnya Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW bila ada seorang yang mengeluh sakit pada beliau atau terluka, maka beliau meletakkan jari telunjuknya ke tanah, ya diletakkan ke tanah, kemudian diangkat, ya sambil membaca doa, ya doanya bunyinya Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna bi'izni rabbina, ya. Dengan nama Allah, debu tanah kami, karena tadi dimasukkan ke debu tanahnya ya. Dan air ludah sebagian dari kami, ya bisa dikasih ludah ya. Semoga bisa menyembuhkan sebagian kami dengan izin Rabb kami. Ya. Ini juga doa yang insya Allah mustajab karena ini riwayatnya sahih. Juga kemudian ada kisah di mana hadis ini diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Saat beliau sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya, maka kemudian beliau berdoa, Allahumma shfi Sa'dan ya. Allahumma shfi Sa'dan. Ini juga penting Pak. Nanti waktu kita menggunakan doa ini jangan polos-polos amat, dibaca seperti ini ya. Ya Allah, sembuhkanlah si Sa'ad. Sementara panjenengan yang dijenguk Yanto. Jadi harus diganti Allahumma shfi Yanto. Ya. Jangan Sa'dan. Nanti yang sembuh yang namanya Sa'ad ya. Allahumma shfi Sa'dan ya. Itu dibaca sebanyak 3 kali. Jadi Allahumma shfi fulan. Sebut aja begitu ya. Allahumma shfi fulan. Disebut namanya siapa yang sedang sakit. Juga ada kasus di mana seorang sahabat bernama Uthman bin Abi Waqqas, beliau pernah merasa sakit ya, di tubuhnya ya, dan ini terjadi setelah beliau masuk Islam. Saya nggak tahu hubungannya apa ini ya. Maka
Rasulullah SAW mengatakan, letakkan tanganmu di atas anggota badan yang terasa sakit. Jadi misalnya sini ya, letakkan tangannya di sini. Maka kemudian bacakan ya, wa qul bismillah, katakan bismillah salasan, 3 kali ya, wa qul sab'an marrat ya, dan kemudian baca 7 kali. Apa yang dibaca? A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya, saya ulangi. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung pada Allah dan kemampuannya dari keburukan yang aku rasakan dan aku jauhi. Karena waktu barangkali yang terakhir, di antara yang penting untuk kita lakukan adalah juga meruqyah si sakit. Nah, meruqyah jangan dibayangkan dengan yang jelimet-jelimet seperti orang kesurupan itu ya. Tapi dengan al-mu'awwidhat itu ya, 3 suratan yang paling akhir, yaitu al-ikhlas, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas, kemudian kita sebut gitu ya. Saya bacakan dalilnya dari Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salah seorang dari keluarganya sakit, beliau meniup dengan tiupan ringan kepadanya sambil membaca al-mu'awwidzah. Nah, di sini multi tafsir ya. Ada yang mengatakan dibaca sekaligus itu sebagai sebulan. Ada yang mengatakan dibaca dulu sampai selesai 3 surat baru disebut. Ya, insyaallah semuanya bisa dipraktekkan. Maka ketika beliau sakit, pada sakit yang menyebabkan beliau wafat ya di akhir hayatnya, aku itu maksudnya Aisyah istri beliau sallallahu alaihi wasallam, meniupkan bacaan itu kepada beliau dan aku mengusap beliau dengan tangan beliau sendiri. Ini menarik ya. Jadi tidak pakai tangannya Aisyah, mestinya kan tangannya Aisyah ya. Tapi kemudian beliau menjelaskan alasannya apa? Karena tangan beliau, tangan Rasulullah lebih besar keberkahannya daripada tanganku. Jadi ini nggak berlaku buat kita ya. Ya, kita tidak ada yang kemudian lebih punya keberkahan ya. Baik, saya kira itu saja. Apakah ada yang punya berita? Sudah? Ya, alhamdulillah. Ternyata kita masih perlu tarweh sekali lagi. Orasita balik asik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.